Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Naracan sebagai pengisi suara episode 90 TSYK 88. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia menekuk wajahnya. Dia tak berselera memakan sarapannya. Matanya sesekali melirik telinga suaminya yang memerah. Juga ia teringat dengan bekas merah yang ada di pundak, dada, dan leher Daniel. Apa suaminya itu tak berperasaan memamerkan bekas percintaannya dengan kasihnya, Maureen, semalam di hadapan istri sahnya, Alicia. Oh, jangan lupakan, tuan suaminya memang sangat kejam kan? Jadi wajar jika berbuat semaunya tanpa peduli bagaimana orang lain. Tadi, waktu selesai mandi, Daniel hanya santainya keluar kamar mandi mengenakan handuk sepinggang dengan dada dibiarkan terbuka. Alhasil, bekas gosokan tadi malam masih terlihat pagi ini, meski sudah samar, dan Alicia tahunya itu bekas cupangan Maureen semalam. Ya, Alicia tahu karena setiap pagi ia selalu mendapati dirinya dengan luka-luka lebam bekas ciuman, disertai isapan dari tuan suaminya saat mereka bercinta. Awal-awal memang Alicia tabu akan hal itu, tapi karena kebiasaan, otaknya jadi paham dan tidak bodoh lagi soal cupangan. Beruntung, ia sudah lupa kejadian di hotel kala itu. Kenapa dengan wajahmu? Tanya Daniel, mengendikan dagunya ke wajah Alicia. Jelek. Jawab Alicia santai. Sadar juga kamu. Udah Daniel. Tuan yang jelek. Gumam Alicia pelan, sedikit mengeram, namun masih bisa didengar jelas oleh Daniel. Kamu bilang apa? Daniel pun tak terima atas penilaian Alicia terhadap dirinya. Sarapannya enak tuan. Alas Alicia mengalihkan. Makanya makan yang lahap. Aku tidak mau mengeluarkan uangku untuk membelikanmu sarapan di kantor. Ucap Daniel, berperan sebagai suami pelit dan kembali fokus ke sarapannya. Alicia memutar bola mata malas. Memang pernah ia minta makan sama Daniel di kantor sama Alicia magang? Tidak, yang ada Daniela yang sering memaksanya makan makanan yang sangat asing di mulut Alicia, makanan mewah dan mahal. Tuan, bolehkah saya tidak ikut? Tanya Alicia takut-takut. Tidak, jawab Daniel tegas tanpa mengalihkan pandangan dari sarapannya. Menghela napas panjang, Alicia kembali menyedok sarapannya, memakannya meski tak berselera. Alicia tahu betul kenapa tuan suaminya bersikeras mengajak dirinya ke perusahaan. Itu tak jauh-jauh dari tugasnya sebagai pemuas ranjang. Tapi Alicia tidak akan diam saja. Enak saja tuan suaminya ini. Toh sudah ada Maureen yang bisa memuaskan nafsunya. Kenapa harus memakai dirinya juga? Ia mengulum senyumnya saat mengingat kejadian beberapa waktu lalu di kamar utama. Tadi setelah Alicia mandi. Daniel yang memang sedari kemarin merindukan istrinya juga karena semalam tak mendapat jatah. Daniel yang melihat Alicia sudah siap dengan gaun rumahannya meminta jatah. Namun Alicia malah beralasan sakit perut. Padahal ia baik-baik saja. Memang sempat sedikit mual sebelum menyelesaikan mandinya, tapi itu tidak berlangsung lama. Sedang Daniel yang dirudung rasa rindu ingin menjenguk calon babynya seketika hilang digantikan dengan rasa khawatir akan terjadi sesuatu pada janin Alicia. Daniel panik bukan main, jantungnya sampai berhenti berdetak. Dia sampai lupa bernafas, sepersekian detik saking khawatirnya pada kesakitan yang dialami Alicia. Ia menggendong dan melangkah sangat pelan ke arah ranjang agar perut Alicia tidak merasa sakit lagi. Daniel bahkan sempat mengelus lembut di sana, membuat Alicia kasihan telah mengerjai tuan suami arogannya. Juga Alicia tak menyangka akan sikap berlebihan Daniel padanya. Nanti gaunmu, kamu ikut ke kantor, kita Daniel. Setelah Alicia mengaku sudah baikan. Hap! Daniel menempelkan telapak tangannya di dahi Alicia. Kepalanya dimiringkan untuk merasakan tubuh Alicia. Normal. Senyum-senyum gitu, kenapa? Udah bosan waras? Tanya Daniel dengan dahi menyengit. Alicia tersadar dari lamunannya dan segera menepis pelan tangan Daniel. Ya, lebih tepatnya saya bosan menangis tuan, ucap Alicia enteng, tapi syarat akan makna. Dan tetaplah bersamaku hingga kamu akan lupa gimana rasanya menangis. Batin Daniel merasa tersentil akan kalimat Alicia. Daniel menghela nafas. Ayo, sejaknya saat makanan di piring Alicia kandas. Alicia menurut sedikit lagi. Batinnya menyemangati. Ia mengikuti langkah tuan suaminya, berangkat ke perusahaan terbesar yang ada di ibu kota dengan perasaan datar. Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan. Pemuas ranjang. Mimpi saja. Gemuruh batin Alicia. Makhluk yang disebut Dina itu masih di sini. Aku tidak mau sampai kamu bertemu dengannya, karena dirimu terlalu berharga untuk satap dengan berita itu.
untuk waktu yang lama. Satin Daniel melirik istrinya yang dari pagi menampakkan wajah kusutnya, namun selalu cantik di mata Daniel. Trut, tidur pula seorang wanita terusik karena suara berisik dari ponselnya. Tanpa membuka mata, dia mengarahkan tangannya ke arah nakas di samping ranjangnya untuk mengambil benda pipi tersebut. Ia berdecak kesal dan terpaksa membuka mata saat tangannya tak juga menemukan benda yang juga lancang menjadi penyebab utama tidur pulasnya terganggu. Ia menghela nafas lega saat benda pipi tersebut berhenti mengeluarkan suara. Kemudian ia menoleh ke sisi ranjang dan menyadari kini laki-laki yang bersamanya kemarin malam merengkuh kenikmatan sudah tidak ada di atas ranjang. Ia melihat pada jam dinding, jam 11 siang. Pantas saja, pasti lelaki itu sudah berada di dunia bisnis. Umpatnya, karena bangun terlalu siang, hingga ia tidak bisa melihat wajah lelap lelaki itu tertidur di sampingnya. Au! Suara pekikan nyanyi keluar dari bibirnya saat menggerakkan kakinya. Selangkangannya begitu perih, kakinya terasa ngilu, juga badannya terasa remuk, bakal bisa terjun bebas dari jurang. Kemudian ia melihat tubuhnya yang tengah telanjang bulat di bawah selimut. Ah, sweet sekali calon suaminya itu yang menyelimuti dirinya dengan selimut tebal ini. Karena seingatnya, ia hilang kesadaran saat tubuh kekar dan beringas masih mengejut selangkangannya tanpa ampun. Menghela nafas panjang, Maureen memejamkan mata dan menggigit bibirnya, menyalurkan rasa sakit pada tubuhnya yang habis dijamah itu saat dirinya beranjak dari posisi berbaring dan menuruni ranjang dengan pelan. Ia melihat jari seksi dan sininya kini tak berbentuk bergerak mengenaskan di atas lantai. Maureen menyunggingkan senyum, ingat ia baru saja menyelesaikan misinya untuk merengkuh kenikmatan bersama kasih hati. Meski harus menerima dampaknya, kesakitan dan kelelahan, bahkan sampai hilang kesadaran. Kekasih apanya? Mimpi terus. Atensinya terpecah saat ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan panggilan masuk, melainkan notifikasi. Sebuah pesan masuk. Berdecak kesal, ia meraih ponselnya dan membuka pesan. Kakak, ayah ingin bertemu, cepat pulang. Uma Maureen membaca isi pesan sambil mengoyak rambutnya yang tergerai dan berantakan. Letakkan ponselnya kembali. Maureen berjalan dengan kaki tertatih ke meja rias, turut menarik selimut untuk menutupi tubuh telanjangnya. Daniel benar-benar keterlaluan dan ganas. Bisa-bisanya dia meninggalkan banyak bekas cumbuan di leherku. Uma Maureen setelah melihat tampilan dirinya di depan cermin meja rias sambil merabai jejernya yang penuh bercak merah keunguan. Karena rasa nyeri dan ngilu terus saja menerjang tubuh lemasnya, Maureen melepas selimut yang dari tadi dipegangnya dan melihat pantulan tubuhnya di depan cermin. Matanya membulat sempurna dengan apa yang dia tangkap. Daniel benar-benar bernafsu pada tubuhku. Monolognya dengan ekspresi terkejut. Ternyata bukan hanya di leher, tapi bekas cumbuan yang ditinggalkan Daniel hampir di sekujur tubuh Maureen. Dari leher, lengan, dada, perut hingga paha. Dari semua area tersebut, yang terparah dihiasi menempel di bibir Daniel adalah di bagian kedua payudara dan paha Maureen. Tersenyum senang atas kesakitannya. Maureen merasa bangga pada dirinya. Nyatanya tubuhku lebih memuaskan Daniel dibandingkan tubuh jelekmu Alicia. Monolog Maureen menatap dirinya depan cermin. Anggungan bibirnya makin tertarik ke atas saat melihat kamera tersembunyi di balik tasnya masih menyala di sana. Nyonya muda selangkah lagi, teriak Maureen kegirangan meraih kamera dan mematikannya. Kemudian dia mencium berkali-kali benda kecil yang beberapa jam yang lalu merekam semua adegan di dalam kamar. Benda itu adalah harta berharganya. Sekarang untuk memperlancar jalannya menuju singgasananya, Nyonya muda Prasetyo. Dengan cerobohnya ia tak repot-repot mengecek isinya. Ia sangat yakin bahwa semua perbuatannya dengan Daniel semalam aman di benda itu. Nanti ia akan tunjukkan isinya jika sudah waktunya. Ia akan gunakan itu jika ia merasa terancam suatu hari nanti. Untuk sekarang, ia akan mengejar Daniel dan meminta pertanggungjawab atas kelakuan ringan Daniel pada dirinya. Daniel pasti akan bertanggung jawab, pikir Maureen dengan percaya diri yang sedikit. Terlalu berlebihan. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.